itu menyerang kehormatan. Siap diborgol apa gimana nih? Saya kayaknya mau ngasih pembelaan nih. Tapi juga nih di penjara. Selamat datang di podcast Cepu, cerita CPNS PU. Nah, di episode pertama ini kita mau bahas apa nih Mbak Sheila? Di episode pertama kali ini aku tuh pengen cerita dulu nih Mbak. Apa nih? Tadi pas perjalanan ke sini, aku tuh di jalanan banyak banget lihat bendera One Piece nih Mbak. Kalau Mbak Ratna tahu nggak sih bendera One Piece? Bendera One Piece aku nggak begitu familiar ya, tapi aku tahu tuh One Piece tuh yang anime itu kan ya? Iya, bener banget. Masalahnya nih Mbak, benderanya ini banyak banget berkibar di jalanan. Kenapa tuh Mbak? Ini kayaknya jadi fenomena baru nih di masyarakat Indonesia. Nah, di podcast episode pertama kita kali ini, kita kedatangan ada beberapa expert nih Mbak. Nah, yang pertama kita kenalan dulu nih. Kita kedatangan para wibu ya Mbak ya? Para wibu. Nah, yang pertama dari Aliansi Wibu Indonesia. Boleh Mbak, kita kenalan dulu. Ya, konnichiwa, nama saya Tarik Ramadan dari AWI, Aliansi Wibu Indonesia. Oke, selamat datang Mas Torik di podcast kita ya. Oh, ada ya Aliansi Wibu Indonesia iya, ya? aku juga baru tahu, Mbak. Aku ya. Oke. Terus ada siapa lagi Mbak Terus Sheila? ada siapa lagi nih? Kita kedatangan kayak Ahli ini, hukum ya? Oh bukan. Anggota wibunya nih Mbak. Ya, anggota wibunya. Anggota Wibu yang expert nih, yang udah senior ya expert. Mbak, senior Bener ya? banget, senior banget. Kita kenalan dulu, boleh? Ya, Ohayo, saya Zoma dari OTW, orang tanpa waktu yang kerjanya nonton anime doang sama baca komik. Sekian. Halo Pak Zoma, selamat datang Halo, Pak di Zoma. podcast Cepu. Kerjaannya hanya nonton anime ya Pak ya? Oh aduh, benar-benar wibu nih Mbak ya. Berarti expert banget nih. Expert banget. Selanjutnya ada siapa nih Mbak Sheila? Kita kedatangan dari ahli hukum nih Mbak. Ahli hukum. Mungkin kita langsung tanya aja ya, mereka dari mana ya? Boleh. Soalnya kayak namanya agak-agak sulit Mbak dilafalkan. Oke. Boleh diperkenalkan dirinya Pak? Ya, terima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Saya Setio Adi dari AHAI, Aliansi Hukum Abal-Abal Indonesia. Gitu. Saya Rasal Raditya Putra, bisa dipanggil Rasal, dari UHI, Undang-Undang Hukum Indonesia. Oke. Jadi ini ada AHAI dan UHUI ya? Oke Mbak. Sebenarnya nih Mbak Ratna, selain tamu-tamu kita yang ada di sini, ini kita juga udah terhubung sama beliau ini budayawan Mbak Ratna. Oke, seorang budayawan ya Iya, Mbak? betul. Coba kita panggil dulu aja kali ya. Boleh. Terhubung nih udah di via Zoom. Ada Pak Tama. Halo Pak Tama. Ya, halo. Apa sudah terhubung Pak Tama? Oh ya, cukup Dengar jelas Pak Tama. Silakan Pak. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak Tama? Baik, nama saya Tama. Saya dari Asosiasi Budayawan Indonesia. Oke, terima kasih Pak Tama sudah datang ke podcast kita ya. Nah, sebelumnya nih, kita tuh pengen tahu terlebih dahulu nih sama fenomena berkibarnya bendera One Piece di Indonesia ya. Kita pengen tahu dari Pak Tama dulu sih, ini asal mulanya kenapa ya ada banyak banget nih bendera One Piece mulai dikibarkan di Indonesia ini ya Pak Tama? Boleh Pak Tama sebagai budayawan tanggapannya? Baik, menurut saya untuk isu bendera One Piece ini mungkin pemerintah kita masih kental ya dengan sejarah masa lalu di mana banyak gerakan separatis di awal kemerdekaan seperti DITI,
Timor Timur, yang akhirnya lepas Gam, dan Papua, di mana setiap pergerakan separatis itu memiliki bendera sebagai simbol pemberontakan. Tapi untuk One Piece ini kan sumbernya dari anime atau kartun Jepang ya kalau saya tidak salah. Keponakan saya itu seneng banget sama One Piece. Makanya saya lumayan paham lah atau mengenal logo ini. Dan kalau kita ingat pula, wakil presiden kita ini pernah loh memakai simbol One Piece di forum resmi di debat calon presiden kalau nggak salah di 2024. Saya juga jadi heran, masa negara itu takut sama kartun ya? Mungkin itu tanggapan saya. Oke, kalau dari kita ya, saya sendiri nih juga baru ini sih ngelihat banyak banget bendera itu ya di jalanan. Nah, Orang-orang hanya FOMO ya Mbak ya? kayaknya sih gitu. Cuman saya lebih penasaran lagi nih, kenapa harus One Piece ya, Mbak Ratna? Kenapa nggak anime lain gitu ya? Kayak Doraemon atau apa ya Mbak iya, ya? bener. Gimana kalau kita coba tanya dulu ke Wibu ya, para wibu nih mungkin ada pendapatnya nih. Silakan Mas Zoma yang expert. Oke. Jadi tuh kenapa kita lebih ngarahnya pakai One Piece ya buat mengekspresikan fenomena ini ya. Lebih tepatnya ini kalau dari sejarahnya sih ini sebuah komik Jepang ya, buatan salah satu pengarang di Jepang namanya Eiichiro Oda. Ini komiknya udah berjalan 25 tahun dan animenya juga udah dibuat lah sampai sekarang masih berlangsung, belum selesai-selesai. Nah ini relevan kenapa sama fenomena yang ada di Indonesia. Soalnya ini menceritakan sebuah kisah dari anak muda ya. Namanya Luffy kalau kita sebut di ceritanya. Dia ini anak muda yang bebas lah, yang bebas berekspresi, ingin menggapai cita-cita mimpinya untuk menjadi raja bajak laut kalau di ceritanya. Dan dalam jalannya menjadi raja bajak laut ini dia berpetualang menjadi seorang bajak laut untuk mencari tujuan yang di One Piece itu ada namanya One Piece sendiri. Itu masih nggak tahu itu isinya apa, jadi masih dicoba cari sama dia. Nah dalam perjalanannya itu dia menemukan banyak teman dalam perjalanan, terus banyak hambatan dan rintangan juga, banyak lawan juga. Yang salah satunya itu mungkin adalah pemerintah yang diktator, jahat, atau pemerintah yang korup lah. Jadi di selama perjalanannya ini si Luffy ini kadang-kadang tuh keseringan, malah bukan kadang-kadang lagi, di setiap ceritanya tuh dia melawan para pemerintahan yang jahat, para pemimpin yang diktator itu untuk dikalahkan, untuk membebaskan masyarakatnya dari ketidakadilan yang ada di kerajaan itu. Selain itu juga karena kebetulan ini One Piece ini disimbolkan oleh bendera ya di cerita One Piece ini, makanya itu relevan sama momen 17-an kali ini. Makanya para masyarakat mungkin yang berekspresi itu kenapa menggunakan bendera One Piece, karena untuk mengekspresikan ketidakadilan yang terjadilah di sekitar mereka. Makanya itu mereka lebih menggunakan ini ketimbang anime-anime lain atau komik-komik lain yang ada di luar sana, begitu Mbak. Berarti memang cerita dari One Piece ini sangat relevan ya dengan keadaan kita saat ini, rakyat Indonesia gitu ya, dan pemerintahan. Berarti mungkin aja nih para wibu-wibu atau teman-teman yang memasang bendera ini tuh ingin menjadi Luffy tadi ya namanya Mas ya, Luffy selanjutnya. Kayaknya Mas ini pengen banget nih jadi Luffy the next Luffy nih ya Mbak ya. Iya bener banget. Cuman apa yang disampaikan Pak Zoma tadi, namanya kita sekarang ini mendekati momen 17 Agustus gitu ya, dimana kalau 17 Agustus itu kan kita identik dengan mengibarkan bendera merah putih. Nah
di negara kita ini tentunya kan ada aturan yang berlaku nih. Nah, saya tuh penasaran sih, kalau dari sudut pandang hukum nih, kita tuh udah punya simbol negara sendiri, bendera merah putih, tapi masyarakatnya masih juga mengibarkan bendera lain. Nah, bendera ini juga bendera anim gitu ya, anime ya. Nah, boleh dong kasih pendapatnya dari aliansi Ahai dan Uhuy? Boleh. Oke, mungkin tadi ya meneruskan dari Bung Tama ya. Kalau sebenarnya memang tidak ada aturan yang mengikat secara khusus bendera One Piece tidak boleh. Tidak seperti gerakan separatis yang lainnya ya, GAM dan lain-lain. Tapi memang di undang-undang kita, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, itu ada aturan. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain yang perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Itu pasal 24 ayat 24 pasal A. Iya itu. Nah, sebenarnya kalau kita tarik mundur jauh ke belakang ya, bendera kita memang sudah ada dari zaman kerajaan, zaman perjuangan sampai sekarang 80 tahun Indonesia merdeka. Jadi sedih gak sih lihat bendera kita yang diperjuangkan sedemikian rupa oleh pahlawan-pahlawan kita disandingkan dengan bendera-bendera dari anim gitu. Mungkin memang tidak secara langsung disebutkan, tapi menurut saya wajar kalau negara melarang hal tersebut. Mungkin itu. Jadi mungkin ada tanggapan lain dari Mas Wibu dulu. Siapa nih? Boleh. Wibu dulu. Oh, Wibu dulu. Wibu dulu boleh. Boleh. Ya, tapi Mas, ini kan bendera One Piece ini adalah salah satu bentuk ekspresi dari masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menyuarakan dirinya. Bagaimana masyarakat itu dia bisa berkomunikasi nih dengan pemerintah. Karena menurut saya sekarang ini tuh negara kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak pengangguran, ada banyak harga-harga barang pokok makin mahal. Beras kemarin ada yang korupsi. Terus ada banyaklah kasus korupsi di Indonesia, bahkan sudah sampai ratusan triliunan. Itu masyarakat itu sebenarnya kecewa Mas dengan pemerintah. Jadi masyarakat butuh sepertinya komunikasi yang tepat gitu kepada pemerintah, dan salah satunya ya bendera One Piece ini. Oke, jadi selain sebagai bentuk ekspresi kekhawatiran rakyat ya, cuman yang aku lihat dari masyarakat kita, negara kita ini tuh, kita tuh khawatir karena bendera One Piece yang dikibarkan di Indonesia ini jadi sebagai salah satu ancaman gitu ya. Takutnya masyarakat kita itu jadi kurang rasa nasionalismenya gitu. Nah, selanjutnya nih pengen tahu lagi nih pendapat dari tim Uhuy, kayak gimana sih kalau secara hukum? Iya, boleh ditambahkan nih, Pak. Baik, terima kasih semua kesempatannya. Di sini saya paham terkait keresahan masyarakat bahwa negara ini masih belum baik-baik saja. Kami juga paham. Dan bentuk ekspresi masyarakat pun sebenarnya sah-sah saja di negara demokrasi ini. Namun bagaimana cara kita mengekspresikannya? Perlu saya ingatkan di sini, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, namun dengan kewajiban tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar hukum, dan tidak menyerang kehormatan negara. Kalau bentuk ekspresi yang kita gunakan adalah dengan meninggikan bendera lain atau simbol lain yang berbeda dengan bendera merah putih, maka ada potensi bahwa itu dapat menyerang kehormatan negara. Satu hal lagi, bendera One Piece ini kan identik dengan bendera bajak laut, yang mana kalau saya kutip dari informasi di sosial media atau di internet, bahwa bendera bajak laut atau Jolly Roger dalam One Piece ini
adalah simbol yang mencerminkan cita-cita dan kekuatan kru bajak laut. Di sini maknanya merepresentasikan semangat kebebasan yang dibawa Luffy sebagai sang kapten. Luffy dan krunya dikenal selalu berupaya membebaskan masyarakat dari penindasan pemerintahan dunia. Nah, kalau kita korelasikan dengan hukum yang ada di sini, jika bendera atau simbol yang dikibarkan secara nyata digunakan untuk mengajak atau menyimbolkan perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia, maka bisa dikaitkan dengan unsur makar sesuai dengan pasal 240 KUHP yang terbaru. Berikut tanggapan saya. Berat nih mas Wibu nih, gimana nih tanggapannya? Sebenarnya padahal itu hanya ekspresi kekecewaan karena BBM dioplos, beras dioplos gitu kan. Coba nih mas Wibu, ternyata ada nih pasal yang mengatur. Mas, kalau dari pasal juga mas, kita juga ada pasal mas tentang kebebasan berpendapat. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjamin kebebasan setiap orang untuk mengemukakan pendapat, berekspresi dan berkreasi. Di sini tuh kita nggak pengen namanya makar mas. Kita itu pengen pemerintah maju, tapi tolonglah pemerintah itu dengarkan kita, dengarkan apa, cobalah turun ke jalan, lihat para rakyatnya. Tolonglah ada sedikit hati kepada kami rakyat biasa ini mas. Mungkin tanggapannya dari Bapak? Oke, mungkin dari saya terkait penyampaian pendapat, saya ingatkan lagi bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dilakukan, asal poin terakhir tadi adalah tidak menyerang kehormatan negara. Apalagi di momen sakral ini kita menuju hari kemerdekaan kita, di mana kita hampir semua warga Indonesia akan memberikan hormat kepada bendera, satu bendera yaitu merah putih. Dan ketika di momen ini justru kita mengibarkan bendera lain dengan warna yang lain, dengan simbol yang lain, maka itu bisa menjadi pertanyaan, apakah cara yang kita gunakan untuk mengungkapkan ekspresi sudah sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan, Mas Adi? Ya, sama sebenarnya. Tapi intinya adalah memang kebebasan berekspresi dibebaskan ya, tapi dengan koridor-koridor yang tidak melanggar aturan undang-undang, itu saja sih sebenarnya. Jadi media dan cara-cara yang dilakukan untuk penyampaian ekspresi tersebut memang tetap harus sesuai dengan koridor undang-undang, itu kurang lebih begitu sih. Oke. Berarti nih bisa ada ancaman nih, hukuman gitu ya, bisa sampai penjara. Gimana nih para wibu, ada tanggapan lagi mungkin? Oke, sebenarnya kita kan juga nggak ada niatan untuk melanggar konstitusi atau menyinggung kehormatan dan kemartaban bangsa ya mas ya. Kita kan cuma berekspresi aja gitu, menyampaikan pendapat. Itu juga karena emang tiap orang kan beda-beda ya persepsinya. Jadi kita juga nggak bisa ngontrol itu kan juga mereka masing-masing bergerak sendiri, nggak terorganisir sama kita juga, kita juga nggak ngarahin gitu. Itu mungkin karena satu update di sosmed, makanya mereka banyak yang ngikut-ngikut gitu. Walaupun kita juga sebenarnya setuju-setuju aja untuk berekspresi, nggak apa-apa. Emang kita juga mungkin nggak tahu batasannya sampai di mana, makanya mungkin ada yang sedikit kelewat batas atau sedikit menyinggung ya mas ya. Makanya dari itu mungkin untuk selanjutnya bisa diberi himbauan itu untuk para yang sudah melakukan ini, yang dirasa melanggar batas itu sebaiknya bagaimana gitu, biar nggak terkena undang-undang atau hukuman-hukuman yang membahayakan mereka sendiri gitu. Sekian dari saya. Oke, jadi intinya tidak ada yang mau dipenjara ya bapak-bapak gitu ya. Nggak ada yang mau dipenjara, hanya ingin berekspresi, dan kalaupun bentuk ekspresi itu salah ya mungkin karena ketidakawarean gitu ya. Mungkin peraturan betul. undang-undang yang ada di negara kita gitu ya. Baik, selanjutnya kayaknya kita pengen berhubung waktunya juga udah mepet nih. Iya, kita pengen tahu nih pendapatnya lagi dari Pak Tama. Pak Tama masih terhubung ke kita nggak ya? Halo Pak Tama. Setelah diskusi ini. Ya, dari diskusi yang udah kita obrolin nih Pak dari tadi, kira-kira pendapat Pak Tama dari apa yang udah disampaikan sama expert hukum kita, sama dari tim pro atas berkibarnya bendera One Piece ini, gimana Pak Tama? Silakan Pak.
Baik, setelah saya menyimak tadi pendapat dari tim ahli Wibu, dari tim ahli hukum, menurut hemat saya, kita harus lebih santai dalam menanggapi munculnya bendera One Piece ini di jalanan. Dan munculnya bendera-bendera itu tidak perlu diindikasikan sebagai upacara makar terhadap NKRI, tapi lebih kepada ekspresi anak muda yang kurang puas terhadap kebijakan pemerintah saat ini, seperti yang sudah disampaikan oleh tim pro dari Wibu. Tapi saya juga mempunyai setuju dengan pendapat dari tim hukum bahwa bendera apapun itu tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Tadi juga sudah dijelaskan tentang ancaman dan hukuman-hukumannya. Jadi menurut saya, selama bendera One Piece itu tidak lebih tinggi dari sang merah putih, harusnya kita tidak perlu terlalu risau menanggapi isu dan mengaitkan ini dengan upaya makar dari kelompok atau gerakan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi ini. Oke, makasih Pak Tama atas pendapatnya. Pada intinya berkibarnya bendera One Piece ini cuma bentuk ekspresi ya Mbak Ratna. Betul sekali. Ekspresi, tidak ada niatan untuk menghilangkan rasa cinta tanah air terhadap bangsanya ataupun menggantikan bendera merah putih sebagai simbol negara kita gitu ya Mbak Ratna. Ya, jadi tidak ada yang mau ya memakzulkan pemerintah atau apa ya, tidak sampai ke situ, hanya mengenai keadilan atau keinginan berekspresi daripada masyarakat ya Mbak. Ya mungkin cukup sampai di sini kali podcast kita ya Mbak. Kita akan bahas untuk episode ini kita cukup sampai di sini. Next kita bahas topik berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dari Aliansi Ahai Uhuy, kemudian Aliansi para Wibu Indonesia. Kita ketemu lagi di episode dan juga Pak Tama ya, Oh iya, sebagai yang masih terhubung di Zoom. Terima kasih sudah hadir ya Pak. Terima kasih semuanya. Ya. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak. Siapa